Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Faslun wa tarikus sholati ala darbain. Ini pasal yang membicarakan tentang bagaimana hukuman bagi orang yang mengaku muslim tapi dia tidak melaksanakan kewajiban sholat yang 5 waktu. Wa tarikus sholati, adapun orang yang tidak mengerjakan sholat atau yang meninggalkan sholat ala darbaini itu ada dua macam. Si fulan tidak mengerjakan sholat, yang satu. Si fulan satunya tidak mengerjakan sholat. Ini secara lahiriah sama. Ini tidak sholat, ini tidak sholat. Ada apa enggak? Numpuk ya. Kalau kita bicara itu sekarang, lebih banyak yang tidak mengerjakan sholat padahal dia mengaku muslim, dia mengaku mukmin. Jaraknya pun dari masjid tidak jauh, dari mushola tidak jauh, bahkan itu bisa dikerjakan di rumah sendiri, tapi dia tidak mengerjakan sholat. Nah, bagaimana hukumannya menurut agama? Nah, ini ada macam. Ahaduhuma ayatrukaha ghaira mu'taqadin liwujubiha. Yang pertama yaitu orang tersebut meninggalkan sholat tapi dia tidak mengingkari tentang kewajibannya, ya. Mohon maaf ya, keliru. Si A ini tidak mengerjakan sholat dan dia meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib. Kenapa ada sholat? Ya, kenapa ya? Karena memang tidak wajib. Tapi Anda kan muslim. Ya, tapi saya sudah sholat dengan hati saya. Saya sudah eling kepada Tuhan saya, maka sholat tidak perlu. Nah, yang seperti ini bagaimana? Ada apa enggak begini? Ada banyak. Ada orang yang tidak mengerjakan sholat dan dia tidak meyakini bahwa sholat itu wajib. Fahukmuhu hukmul murtad, maka hukum orang tersebut sama dengan hukum atas orang murtad. Ya, apa itu? Orang murtad dibunuh hukumnya. Oh, berat sekali dalam agama kita. Memang seperti itu, berdasarkan atas sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata ulama ya, tapi Nabi memberikan petunjuk begitu. Tetapi kalau untuk orang murtad itu yustatabu, dia diminta untuk bertaubat agar kembali ke dalam Islam, maka tarikus sholat, orang yang tidak mengerjakan sholat juga diminta untuk bertaubat. Katakan bahwasanya sholat itu fardu, kewajiban yang wajib dilaksanakan
manakala orang itu sudah menyatakan dirinya muslim. Istatabu, diminta dia untuk bertobat, sadarkan dengan cara yang baik. Lalu bagaimana bentuk dari pertaubatannya, bagaimana? Wa taubatuhu ayyusalliya mu'allanan i'tiqaduhu biwujubis sholati. Cara dia bertaubat adalah dia sholat dan kelihatan kalau dia sholat, ya. Kemudian dia meyakini tentang kewajiban sholat. Jadi kalau pertamanya dia tidak meyakini, ya, misalnya cukup iling saja, tidak perlu sholat, misalnya gitu, maka dia wajib bertobat dengan cara dia merubah pandangannya bahwa sholat adalah kewajiban bagi seorang muslim. Kewajiban, ya. Fa'il lam yatub, manakala dia tidak mau bertobat, tetap pada pandangan bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka kutilah, dia dibunuh. Wa kana kafiron, dan dia dihukumi sebagai orang kafir. Orang muslim tidak sholat dengan sengaja dan dia mengatakan tidak wajib itu sholat, diminta bertaubat bahwa sholat itu wajib. Tapi kalau dia umpama ingkar, tetap tidak mau bertaubat, maka qutila wa kana kafiron, orang itu dibunuh dan dia dihukumi kafir. Masya Allah. Apa itu Pak Jarod? Dia dihukumi kafir, ya. La yusalu, jenazahnya tidak dimandikan. Wala yusalla alaihi, dan dia tidak disolati. Dia dihukumi kafir, tidak dimandikan, tidak pula disolati. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan dia tidak dikuburkan di tempat pekuburan kaum muslimin. Jadi kalau dia itu muslim, Pak Jarod, kok rame itu? Ini berat, ya, berat hukumannya. Masa. Itu yang pertama. Orang muslim sengaja tidak sholat dan dia mengatakan sholat itu tidak wajib, diminta bertobat dan dia tidak mau, maka dia dihukum bunuh dan jenazahnya tidak dimandikan, tidak disolati, dan tidak pula dikuburkan di tempat pekuburannya umat Islam. Berat. Ini sudah sama dengan murtad, ya. Apa sih dasarnya? Rawa Muslim wa ghairuhu an Jabir radhiyallahu anhu qala. Dasarnya adalah sebuah hadis yang ditakhrij oleh Imam Muslim, jadi sahih ini, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala. Sahabat Jabir mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya telah mendengar
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Tarkas shalah ya. Tarkas shalah. Tarka itu ismunya inna. Bahwasanya antara ar-rajuli, maksudnya antara orang yang muslim, yang mukmin, yang membedakan antara seorang muslim atau seorang mukmin wa baina syirki wal kufri, dengan orang-orang yang musyrik atau syirik dan kafir, adalah tarkas sholati, meninggalkan sholat. Inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas sholat. Wa huwa mahmulun ala tarki juhudan wa inkaran li fardiyatiha. Ini mengandung pengertian bahwa dia meninggalkan sholat itu karena dia sengaja untuk melanggar, untuk mengabaikan, ya, dan mengingkari kewajibannya. Dengan dasar ini maka begitu orang Islam itu, muslim itu sudah tidak mengerjakan sholat, maka dia sudah sama dengan orang syirik atau orang musyrik dan orang kafir. Ini sebegitu kerasnya, ya, hukum atau hukuman terhadap orang yang tidak sholat. Seperti itu. Lalu gimana dengan di negara kita? Di negara kita tidak berlaku hukum Islam. Apakah enak? Tidak enak. Maksudnya bagi yang sengaja berbuat demikian, sudah menunggu dia di akhir kelak itu siksa dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan siksa kubur, ya. Sebelum ke akhirat itu ada, sementara manusia itu rohnya ada di alam barzah. Di alam barzah. Orang yang dengan sengaja tidak sholat, ya mestinya juga tidak usah ditahlili, ya. Kalau misalnya dia itu sudah diajak untuk mengerjakan sholat tapi dia mengingkari atau mengabaikan. Bukan kemudian bebas, tidak, jangan enak-enak, ya. Memang ada sisi-sisi di mana ada positif juga, ya. Kalau orang itu mengerjakan sholat karena takut dihukum bunuh, maka dia berarti dia tidak ikhlas dalam mengerjakan sholat. Jadi dengan kita ini hidup di negeri yang Pancasila ini, yang diserahkan kepada masing-masing kita, maka dasarnya kita mengerjakan kewajiban agama adalah karena takut kepada Allah, karena mentaati Allah dan Rasulnya. Kenapa ada sholat? Takut dihukum saya. Kenapa ada puasa? Takut dihukum saya. Waduh. Kenapa ada berjudi? Takut dihukum. Kenapa ada berzina? Takut dihukum. Ini berarti tidak ada keikhlasan di dalam mengerjakan kewajiban agama atau menjauhi larangan agama. Justru di tempat seperti inilah iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri di mana tidak berlaku hukum Islam. Bukan hanya Indonesia dan banyak negara lain di dunia. Ketika kita tidak mengerjakan kewajiban agama, jelaslah bahwa kita bukan termasuk seorang yang taat kepada agama. Ketika kita itu meninggalkan larangan Allah, berarti kita mentaati Allah dan Rasulnya untuk tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bukan karena takut, ya, seperti kita, ya, kita. Kenapa kita kok tidak mau berzina? Kenapa? Wah, itu oleh Allah dilarang. Ikhlas kalau gitu. Kenapa tidak mencuri? Karena takut polisi, Pak. Boh, itu bukan ikhlas, ya.
Kalau kita meninggalkan larangan Allah karena semata-mata mentaati perintah Allah untuk tidak mencuri misalnya, ada reward penghargaan dari Allah berupa pahala. Itu. Tapi kalau dia tidak mencuri karena takut polisi, ya takut digebukin massa misalnya, nggak ada pahala baginya, ya. Nah, kita mengerjakan kewajiban agama ini karena apa? Ya karena kita mentaati perintah Allah. Salat kita kerjakan. Tapi tadi saya katakan lebih banyak, maaf loh ya, ini apa adanya, lebih banyak orang yang mengabaikan. Tapi saya yakin bahwa mengabaikannya itu bukan karena kesengajaan seperti tadi, tapi karena memang dia malas. Wathani ayatrukaha kaslan mu'taqidan liwujubiha wa istatabu. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas. Kadang biasa ada sholat malas, tapi dia tidak mengingkari bahwa sholat itu wajib, cuma dia malas. Dia meyakini kewajiban sholat bagi setiap muslim, maka dia itu tidak mengerjakan karena malas. Fa istatabu, maka dia diminta bertaubat. Fa in taba wa shalla, kalau dia misalnya bertaubat dan dia sholat, maka selesai. Wa illa qutila haddan, tapi kalau tidak, yaitu dibunuh juga itu. Wa kana hukmuhu hukmul muslimin, hukmal muslimin, tetapi hukumnya bagi dia hukum orang Islam, yaitu ya dimandikan, disolati dan sebagainya. Beda dengan yang tadi. Yang pertama itu tidak sholat dan dia dengan sengaja mengatakan sholat itu tidak wajib. Yang wajib itu eiling. Kalau sampean sholatnya 5 waktu, kalau saya sepanjang waktu. Padahal Rasulullah dengan jelas mengatakan bahwa sholat itu fardu. Caranya gimana? Ya seperti Nabi mengerjakannya itu. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Tapi dia tidak mau. Yang satunya lagi karena malas. Kadang biasa malas, sudah sholat. Nah, yang kedua ini pun diminta untuk bertobat supaya mengerjakan sholat. Kalau tidak, ya dia dihukum mati juga. Ya. Tetapi bedanya, kalau yang pertama tadi itu dihukum mati, jenazahnya tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dikuburkan di pekuburan muslimin. Sedangkan yang kedua ini, walaupun dia itu tidak sholat dan dihukum mati karena malas, tapi jenazahnya itu dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan di kalangan pekuburan kaum muslimin. Ya, tapi tetap saja ya, tetap tidak bagus. Dan tadi saya katakan, negeri kita Indonesia ini memberikan kebebasan kepada kita. Ingat, di sini orang tidak sholat tidak dihukum, orang murtad pun tidak dihukum. Kita menunjukkan keislaman kita dengan cara bagaimana? Kesadaran pribadi. Ya. Kita sholat bukan karena takut dihukum oleh pemerintah. Kita tidak mengerjakan larangan agama bukan karena takut pada polisi, tapi karena itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan, ya. Itu yang diinginkan. Oleh karena itu, maka ketika kita seperti ini, ya sudah, kita terima. Kalau kita konsisten dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan besok ini pahalanya lebih besar, sehingga ketika Nabi bersabda bahwasanya orang-orang yang bagus, yang soleh, yang sudah jauh dari masa beliau hidup, ini nilai amal kebaikannya bisa melebihi kebaikan atau pahalanya para sahabat yang membantu perjuangan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang tidak menangi Rasulullah,
pahala kita tidak kalah dengan pahala para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Mari kita kerjakan kewajiban ini dengan penuh kesadaran. Itu bukan karena takut pada pemerintah, tapi karena kita mengerjakan kewajiban agama dan kita meninggalkan larangan Allah, bukan karena kita takut pemerintah, tapi karena kita memang mentaati perintah Allah dan Rasulnya yang melarang perbuatan-perbuatan maksiat seperti berjudi, miras, narkoba, membunuh, berzina dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bi awamirka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.